Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas informasi terbaru dari Deadpool and Wolverine. Baru aja ini rilis ya, official first look dari concept art varian-varian Deadpool yang akan kita lihat di film Deadpool and Wolverine. Serta di sini kita juga melihat ya, first look still official picture dari Deadpool and Wolverine. Keren banget teman-teman. Oke, di video ini kita akan berfokus tentang film Deadpool and Wolverine ini yang nantinya akan bertema simulasi Secret Wars. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Deadpool and Wolverine yang dilabeli merupakan simulasi Secret Wars, perang multiverse antar varian yang mewakili dunia masing-masing dalam skala yang lebih kecil, namanya simulasi Secret Wars, yang akan memberikan kita sedikit gambaran bagaimana nanti Avengers Secret Wars dan Avengers Kang Dynasty itu akan terjadi di semesta Marvel MCU guys. Lah, kok bisa dikatakan film Deadpool and Wolverine ini adalah simulasi Secret Wars? Yuk kita langsung bahas aja ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Cokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Cokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Perlu kalian ketahui, namanya Secret Wars itu kan perang multiverse, perang antar hero dari Earth yang berbeda, di mana terjadi incursion atau tabrakan antar Earth, di mana planet bumi itu mewakili tabrakan tersebut dari dua dunia yang berbeda. Nah, di film Deadpool and Wolverine ini kita bisa melihat nanti simulasinya seperti apa ya, Avengers Secret Wars dalam skala yang lebih kecil, dengan konsep multiverse anchor atau The Chosen One versi Prime, para hero yang mewakili semestanya nanti yang akan berperang di The Void, para mutant ini akan menampilkan bagaimana sebenarnya nanti Secret Wars itu atau perang antar hero di multiverse itu akan berlangsung. Secret Wars versi MCU dan Secret Wars versi komik itu lebih kurang sama teman-teman ya. Awal mula para hero ini akan saling bertarung satu dengan yang lainnya karena masing-masing ingin menyelamatkan dan mempertahankan Earth atau semestanya. Nah, tetapi nanti pada akhirnya muncullah villain sesungguhnya di multiverse itu. Kalau versi Secret Wars di komik kan dia ada The Beyonder, Doctor Doom, dan Molecule Man. Nah, kalau versi MCU ini masih dirahasiakan. Awalnya sih Council of the Kangs, tetapi dikarenakan permasalahan Jonathan Majors, akhirnya masih di-cancel dan skip dulu. Simulasi Secret Wars versi Deadpool and Wolverine ini akan terjadi di The Void, di mana The Void ini merupakan tanah atau realm, alam bagi makhluk pemakan objek-objek yang diprun para TVA ini ke The Void, yaitu layer. Kalau kita umpamakan atau kita teorikan bahwa setiap para mutant yang nantinya kita lihat di The Void, baik Deadpool and Wolverine, itu semua mereka adalah anchor atau perwakilan dari semesta-semesta mereka sendiri yang diprun oleh TVA. Maka ketika mereka bertarung, di situ sudah terjadi pertarungan antar multiverse, teman-teman, di mana setiap hero yang selamat atau hero yang mati itu mengartikan bahwa semestanya itu bisa selamat ataupun bisa hidup. Jadi tergantung dari nasib para hero ini nanti di film akan seperti apa. Kalau kita lihat di salah satu spoiler dari behind the scene pembuatan film Deadpool and Wolverine, Sabretooth itu nantinya akan mati ya, kepalanya dipenggal oleh Deadpool serta Wolverine. Nah, di sini nih, kalau memang konsep multiverse, konsep anchor, masing-masing hero ini perwakilan semestanya, maka seharusnya dengan matinya Sabretooth di tangan Deadpool, maka semestanya juga hancur. Sehingga TVA pun tidak perlu turun tangan untuk melanjutkan menghancurkan semesta dan timeline dari dunia atau tempat tinggalnya si Sabretooth ini guys. Nah, ini nih poinnya yang aku bahas di video yang lalu, mengapa TVA ini bisa aku labelkan sebagai penjahat yang rahasia atau the secret villain, the real villain yang ada di film Deadpool and Wolverine ini. Mereka gak mau turun tangan gitu ya. Mereka ingin para hero ini dikumpulkan di The Void, saling bertarung hingga mati satu dengan yang lainnya, karena ketika para anchor ini mati, maka dunianya pun akan hancur dan musnah eksistensinya dengan sendirinya. Oke, kembali lagi ke konsep multiverse dan simulasi Secret Wars. Dengan konsep The Void yang lebih kecil ruang lingkupnya, serta monster Allied yang juga ikut dalam pertarungan para mutant evil, mutant yang baik atau resistant group, serta kelompoknya Deadpool and Wolverine. Ini akan menambah chaos nantinya hasil dari eksistensi timeline dan multiverse itu sendiri. Dan hal ini adalah yang
diinginkan oleh para Council of the Kings, yaitu chaos atau kekacauan gitu teman-teman, yang bisa ngelit kita ke incursion, tabrakan antar multiverse, dan Secret Wars itu sendiri versi realnya, the real Secret Wars. Kemungkinan aja kalau memang benar Deadpool and Wolverine ini sesuai dengan rumornya merupakan simulasi Secret Wars, namun dalam lingkup yang lebih kecil, maka bisa kita artikan bahwa Cassandra Nova itu berasal dari semesta yang berbeda. Deadpool tentu ya berasal dari semesta berbeda, Wolverine juga dari Earth yang berbeda, kemudian para mutant yang baik, X-23 Laura, Gambit, Human Torch, dan beberapa evil mutant lainnya yang kita lihat di trailer Deadpool. Ada Lady Deathstrike, The Russians, Todd, Pyro, Callisto, dan yang lainnya. Itu mereka berasal dari semesta-semesta yang berbeda. Karena nggak mungkin kalau TVA itu ngeprun 1-2 lebih hero gitu ya dalam satu semesta. Karena biasanya Nexus Being atau yang menyebabkan branch timeline itu hanya disebabkan oleh satu orang atau satu makhluk gitu teman-teman ya. Jadi jarang TVA itu ngeprun 2 atau lebih orang gitu guys. Pasti orang-orang yang diprun seperti di season 1 dan season 2 Loki itu berasal dari semesta dan Earth yang berbeda-beda. Sehingga menurut pendapat aku dan teori aku, nantinya di akhir dari film Deadpool and Wolverine ini, The Void ini semacam realm atau alam yang akan digunakan di Avengers Secret Wars, yaitu Battle World, di mana God Emperor Doom, Molecule Man, The Beyonder, dan yang lainnya itu mengumpulkan para hero di multiverse di sini guys ya. Itu nanti pada akhirnya di film Deadpool and Wolverine, ketika terjadi pertarungan antar hero ini di The Void, satu dengan yang lainnya saling menyerang hingga ada yang mati, maka tanpa disadari di luar dari penglihatan mereka, incursion juga terjadi gitu loh guys. Jadi konsep anchor atau konsep The Chosen One ini sebenarnya untuk memudahkan para penonton dan khususnya fans Marvel yang gak ngikutin series-seriesnya tapi nonton langsung ke bioskop, biar paham sebenarnya gimana nanti konsep multiverse Secret Wars-nya versi film ini. Jadi ketika para mutant jahat, mutant baik, Deadpool and Wolverine, Cassandra Nova saling bertarung di The Void, itu merupakan seperti manifestasi di luar akal dan kesadaran mereka dan juga penglihatan mereka. Dunia timeline mereka itu juga saling bergesekan dan hampir punah juga. Jika salah satu dari mereka mati, maka incursion pun akan hancur semesta mereka. Nah, tapi penglihatan seperti ini hanya bisa dilihat oleh Council of the Kings, maybe The Watcher juga, dan God Lucky. Pokoknya entitas-entitas multiverse yang bisa melihat ini teman-teman ya. Dan itu pasti keren banget ya kalau teorinya benar seperti ini. Ketika mereka saling bertarung, ternyata semesta mereka juga dipertaruhkan, sedang kacau juga garis timelinenya seperti yang dilihat oleh Loki. Tapi ini cuma bisa Loki, The Watcher, dan entitas multiversal yang bisa lihat seperti Council of the Kings juga dan para TVA. Jadi itu ya teman-teman, menurut teori aku ada tujuannya kenapa Marvel Studios itu memperkenalkan konsep The Anchor atau The Chosen One atau hero yang mewakili satu semesta aja gitu, biar nggak ribet aja dan penonton bisa terus mengikuti. Sehingga film Deadpool and Wolverine, pertarungan para mutant di The Void, itu merupakan simulasi Secret Wars seperti para hero The Chosen One yang mempertaruhkan dan berjuang untuk semesta mereka, dunia mereka masing-masing di Battle World ketika harus menghadapi para hero-hero ini. Jadi sebenarnya ini sebuah konsep yang lebih dimodifikasi aja versi komik Secret Wars tahun 2015 maupun Secret Wars tahun 1980. Bener-bener di luar Nurul banget kalau memang benar prediksi Joe Castoy dan teori aku seperti itu tentang bagaimana sebenarnya bisa ini kok dinamain simulasi Secret Wars film Deadpool and Wolverine. Belum lagi kita akan melihat banyaknya cameo yang akan bertaburan dan akan muncul di film ini. Proses syuting Deadpool and Wolverine sedang dilakukan ulang nih. Ada proses reshot, ambil gambar ulang lagi ya sampai akhir Mei. Nah, apalagi tuh yang mau ditambahin di film Deadpool and Wolverine ini. Aku yakin banget ini adalah perbaikan scene, post credit scene serta cameo. Keren banget pastinya. Padahal tinggal 2 bulan lagi ya guys. Ini sudah bulan Mei, Juni, Juli, sudah mau rilis filmnya. Siap-siap nih ya kita semua nonton di bioskop. Wajar aja sih kalau Kevin Feige, petinggi Marvel Studios, itu puas banget dengan hasil kerjanya Sean Levy, direktor sutradara dari film Deadpool and Wolverine. Kalau memang sebagus itu filmnya dan bisa mengobati kekecewaan kita ketika berekspektasi tinggi-tinggi di film Multiverse of Madness Doctor Strange. Karena kalau Deadpool and Wolverine ini kayaknya beneran banyak cameo-nya
Tidak seperti Multiverse of Madness kemarin yang banyak orang kegocek dan akhirnya malah banyak kecewa. Kemudian kalau kita lihat dari konsep art yang baru aja dirilis tentang varian-varian Deadpool ini, keren banget ya. Ada Headpool, Babypool, Kidpool. Last but not least, film Deadpool and Wolverine ini patut diacungi sebagai film simulasi Secret Wars. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya informasi dari aku mengenai film Deadpool and Wolverine, informasi terbaru ini. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. See you next time.